dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Pencipta dan Yesus Kristus, Juru Selamat serta Roh Kudus, menghibur kami. Hampirilah Tuhanmu dalam ibadah ini, supaya iman kami semakin bertumbuh dan berpengharapan hanya kepadamu. Sinarilah kami dengan kasih-Mu, supaya kami semakin mengasihi Engkau dengan sesama kami, serta bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa pujian kami. Amin. Pujilah namanya, hai segala yang bernafas, karena Dialah Sang Pencipta dunia ini. Jemaat yang terkasih, mari kita puji Tuhan Allah kita dengan menyanyikan lagu dari Cipta Bakti nomor 1 ayat pertama hingga kedua. Dengarkanlah 10 hukum Taurat Tuhan Allah. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa padanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan nama-Nya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dituliskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi
ia beristirahat pada hari yang teduh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan meluruskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau bunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang sembilan, jangan engkau berdusta. Yang 10, jangan engkau menambahkan akan rumah bersamamu. Jangan engkau menambahkan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah teman-teman Allah akan hukum Taurat itu? Demikian, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar perintah atau firman. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah kekuatan untuk melakukan Taurat. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Oleh karena itu, mari kita berjalan dalam terang Tuhan seraya menyanyikan lagu dari kitab Bakti nomor 251 ayat 1 dan 2. Aku mau mengikut Yesus.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, sumber segala rahmat yang kekal. Dalam keadaan hati kami mengaku bahwa kehidupan kami sering tidak sesuai, bahkan sering bertentangan dengan kehendak. Secara sadar atau tidak, kami sering menimbulkan perselisihan di antara sesama kami. Kami juga sering lupa berdoa sesama dan merasa enggan untuk memberi nasihat sesuai dengan kebenaran firman. Pikiran kami lebih banyak tertuju untuk kepentingan diri sendiri, bahkan sering berupaya untuk mempengaruhi serta memperalat orang lain demi kebutuhan keinginan diri sendiri. Tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat, anggota keluarga, dan keluarga masyarakat sering kami lupakan. Bahkan kami sering dengan sadar dan sengaja melalaikannya. Kami telah banyak berbuat dosa kepadamu, serta kesalahan terhadap sesama kami. Terhadap tamu yang kudus, kami ingin mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berilah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat semakin mengasihi Engkau dan sesama kami, serta mampu melawan segala godaan iblis. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami memohon ampunan dosa kami. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dengan kita bakti nomor 251 ayat pertama dan kedua.
yang tertulis dalam Yeremia pasal yang 11 ayat 18 sampai 20. Nyawa Yeremia terancam di Anatol. Tuhan memberitahukan hal itu padaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan kekuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita menyelamatkannya dari negeri orang-orang yang hidup, hingga namanya tidak diingat orang lain. Tetapi Tuhan semesta alam yang mengampuni dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab padamulah serahkan perkara. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kita semua. Mari kita yakini rancangan Tuhan seraya bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 225. Dari semula Marilah kita mengucapkan iman kita sesuai dengan kemampuan iman yang diikatkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
dilahirkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dikasih, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi hari esok, tapi yakinlah tangan Tuhan selalu memegang kita. Mari kita puji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 208 ayat pertama sampai ke Namun
jemaat dan seluruh anggota majelis jemaat GKI Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Berikut pelayanan pada Minggu pada tanggal 29 September 2004. Kebaktian 1 khotbah dengan pendeta Irma Saleh Damanik. Agenda dalam Syamas Bonseng Girsang, ujian dan tutur yang menalu, warta jemaat Ketua Jeffrey Kuosragi, persembahan calon Ketua Roni Seragi, menyambut jemaat Syamas Rani Seragi, musik Noel Menalu, singer Nani Setompul dan Imelda Mutazoi, operator fokus Dita Seragi, Ketua Ardi Purba. Kebaktian 1 tentang bahasa Indonesia masuk jam 7.30 WIB, model kebaktian model A. Yang berikut pelayanan kepada 2. Khotbah Pendeta Richard Sigor Asteha, agenda Pendeta Dipti Purba, ujian Pikir Pendeta Irma Saleh Damanik, warta jemaat Ketua Jeffrey Kuosragi, persembahan Ketua Ahmad Damanik, Ketua Pindu Girsang, Ketua Durian Purba, Boros Tenger, Bapak Purba, Ina Helvis Bayu dan Ina Muhammadita Girsang. Menyambut jemaat calon Syamas Kelina Sidaga dan calon Syamas Magdalena Sidaga. Musik, singer Kius Lintonga, Dimas Tompul dan Aulia Sidaga. Kanan olok-olok seorang kenaan, petugas parkir seksi Amroso, operator fokus Pit Seragi, operator som Olan Sinipar. Kebaktian 2 tentang bahasa Simalungun masuk jam 10 WIB. Mulai kebaktian kata ibadat Pesta Olok-olok Sor. Berikut pelayanan ibadah pertemuan gabungan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 dimulai pukul 19 WIB. Bertempat di gedung gereja GKI Pontianak, alamat Jalan Raya 1, khotbah Pendeta Dipti Purba, agenda Ketua Hidup Purba, ujian calon Ketua Manalu, persembahan Ketua Febrian Seragi, pemusik di Manalu, singer Dimas Tompul dan Kius Lintonga, operator fokus Wahidita Girsang, Naman Jabui sektor 2, penerima tamu Ketua Durian Seragi, murid kebaktian model A bahasa Indonesia. Yang berikut sermon kita laksanakan pada hari Rabu dimulai pukul 19 WIB bertempat di gedung Serbaguna. Latihan pelayanan pada Minggu setiap hari Kamis dimulai pukul 19 WIB bertempat di gedung gereja. Berdoa sini setiap hari Sabtu dimulai pukul 18 WIB bertempat di gedung Serbaguna. Yang berikut pemberitahuan ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan kepada keluarga Komisinan Gubul Seragi dan keluarga calon Ketua Gubul Seragi akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 2024. Alamat Jalan Faris 2, Komplek Dazen Spring dimulai pukul 19.00. Yang berikut pembinaan majelis serta calon ketua dan calon Syamas akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 bertempat di gedung Serbaguna dimulai pukul 19 WIB. Pembicara Pendeta Reni Damanik STH, tema hati sebagai hamba. Mari pada majelis dan juga calon ketua dan calon Syamas hadir dalam pembinaan tersebut. Berita duka cita telah dipanggil Tuhan Bapak Langsung Seragi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 di Tembok Tinggi. Mari kita doakan penghiburan yang datang dari Tuhan selalu menyertai keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berita kelahiran telah lahir seorang anak perempuan tentang keluarga Amanah Seragi berubah pada hari Rabu tanggal 18 September 2024. Mari kita doakan ibu dan anak tetap sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini sekitar Apostol mengadakan bazar untuk mengisi setengah Apostol. Kegiatan bazar akan dilaksanakan setelah selesai pada sesi yang kedua. Yang berikut pada pesta Olok-olok Sor yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 dihimbau kepada jemaat supaya memakai pakaian adat Simalungun. Laki-laki memakai gotong, suri-suri dan jas, sedangkan perempuan memakai ulang dan suri-suri. Demikian disampaikan. Yang berikut surat masuk dari pengurus Sokling terkait perayaan pesta Olok-olok Sor yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 yang akan dilakukan beberapa kegiatan perlombaan
menggunakan bahasa Simalungun dilaksanakan pada saat perayaan. Mari kita semua yang sudah ditunjuk ikut dalam kegiatan tersebut. Yang berikut, ibadah padat akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 tempat di Singkawang. Untuk itu akan dibuat list pendataan jemaat yang akan ikut dalam ibadah padat dan akan dipenuhi melalui ketua sektor. Batas akhir pendataan sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024. Yang berikut tahun ini untuk memenuhi biaya kegiatan pelayanan di GKBS Pontianak di luar persembahan ibadah, persembahan bulanan, BNU dan Diponia dibuat dalam bentuk top prepay. Top prepay per keluarga minimal sebesar Rp1.580.312 per tahun atau kita sebut dengan gerakan 4.500 per hari. Jika ada jemaat yang ingin membayarkan top prepay bisa melalui bendahara jemaat atau ketua sektor. Warga keuangan telah terima BNU dari warga almarhum Bapak Edo Saragih untuk seksi sekolah minggu, seksi Naposol, seksi Inang, seksi Bapak dan majelis masing-masing Rp500.000. Untuk kas jemaat Rp1.500.000. Untuk panitia direktur juga berubah Rp2 juta. Telah terima prepay dari keluarga Sultan Tamarin Purwalowo Rp884.500, dari keluarga J. Simanjurang Bulu Tapea dan dari keluarga Inang Sitwa Saragi Bulu Tubing masing-masing Rp300.000. Laporan keuangan jemaat saldo per 21 September 2024 sebanyak Rp42.950.578. Laporan keuangan tetap prepay akumulasi penerimaan Rp60.756.000, pengeluaran Rp59.545.000. Saldo per 21 September 2024 Rp3.211.500. Laporan keuangan renovasi bangunan saldo per 21 September 2024 Rp770.864. Jemaat GKBS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama untuk Inang Rizka Bidadamari, untuk Christian Bridis Upaya Saragih, Bapak Calon Jamas Konsen Kondirsan, Irfanda Saragih, Inang Meru Lowo, Inang Sarmas Haan, dan Fadilan Bita Saragih. Demikian untuk pada hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kami juga bersyukur Kau telah memberkati kami sehingga kami Tuhan boleh tinggal di Kau institusi. Bapak yang baik, Kau telah mendengar Tuhan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam seminggu ke depan, Bapak. Mulai dari ibadah pengukuran, pembinaan majelis dan majelis, latihan pelayanan ibadah minggu, ibadah pertemuan gabungan, baru dulu sini baru juga Tuhan berupa kebalikan memuji dan menaikkan khususnya Tuhan memberikan khusus pesta walaupun persaudaraan ulang tahun gereja GKBS Pontianak. Tuhan, kami berdoa untuk setiap rencana dan setiap pelayan yang terlibat Bapak dalam Tuhan memberkati agar semua Tuhan kegiatan yang kami rencanakan boleh berjalan dengan baik. Berikan kesehatan, kekuatan kepada Tuhan, baik kami majelis dan juga jemaat agar boleh hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan yang sudah kami rencanakan. Ini doa kami Tuhan, kami laksanakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jeffrey juga berdoa. Mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 283 ayat pertama, kedua dan ketiga. Pada pagi hari, siang dan petang,
Kiranya yang terbaik tahu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih berarti kita berjalan berhubungan kita diberi hari ini dari surat Petrus 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu memiliki sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu memiliki, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diimininya dengan sesuatu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, aku Allah menentang orang yang congkak, tetapi menasihati orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kelemahanmu, berduka cita dan menataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan sukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Demikian firman Tuhan. Shalom, jemaat yang terkasih. Shalom. 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 Seperti kita apa tadi semangat mendorong kita dari terakhir ada ketinggian ya. Alhamdulillah minggu depan itu ada dasarnya bisa dipasang kira-kira itu. Baik, Bapak Asyuki, Pak Firman Tuhan yang kita dengarkan ini akan menjawab tema kita nanti doa dan iman aku semakin dekat kepada Tuhan. Dari tema ini kita bisa mengambil kesimpulan sederhana. Firman Tuhan mau mengajak kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tidak semakin dekat kepada dunia ini, tidak semakin dekat dengan apa yang ada yang kita miliki, tetapi semakin dekat dengan Allah. Dan semakin dekat dengan Allah ini tentu menjadi kekuatan yang baru juga nanti kepada kita. Bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak yang sama Boso, kita banyak mengalami katakanlah persoalan pergumulan dan firman Tuhan berkata mendekatlah kepada Allah. Itu kesimpulan secara sederhana di awal ini. Dan kita Bapak ini Boso akan mempelajarinya dari kitab Petrus, dan saya ingin memulainya dengan sebuah penjelasan dalam kitab Petrus. Yang pertama, apa menulis kitab Petrus? Siapa yang menulis? Kitab Petrus ditulis tahun 45 49 Masehi oleh Petrus. Bapak ini apa pesan penting dari Pak informasi? Yesus itu meninggal ketika umurnya 33 tahun, tahun 33 Masehi. Petrus ditulis sekitar tahun 45 Masehi. Berarti apa yang mau disebutkan? Ini adalah dokumen pertama. Dokumen pertama yang ditulis pada saat itu. Ditulis oleh Yakobus. Siapa Yakobus? Saudara dari Tuhan Yesus. Berarti apa? Apa yang dituliskan oleh Yakobus ini memang benar-benar valid atau akurat. Bapak Ibu, kalau kita tidak menulis tentang kisah corona 5 tahun yang lalu, apakah kita mampu menulisnya?
reformasi tahun 1998 masih bisa? Mungkin masih bisa. Disuruh menulis kemerdekaan tahun 1945, apakah bisa? Tidak akan bisa lagi, karena jaraknya sudah jauh dari hidup kita. Yakobus menulis pada tahun 45 dan dia hidup semasa Tuhan Yesus. Kalau 33 tahun umur Yesus meninggal, berarti ada sekitar berapa ini? 45 kurang 33 12 tahun. Jadi masih paling. Dan ini juga memberikan informasi kepada kita Bapak Ibu, seperti itulah cara menyusun Alkitab pada saat. Kalau kita mengenal ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang masuk dalam Alkitab kita, tapi sebenarnya banyak lagi Injil. Ada namanya Injil Thomas, ada Injil Yudas, ada Injil Bartolomeus, tapi tidak dimasukkan ke dalam Alkitab. Kenapa? Karena diragukan penulisnya, diragukan keakuratannya. Jadi Yakobus sangat-sangat paling sumbernya dan isinya. Itu dari sisi waktu, itu bisa kita ambil dari informasi. Yang kedua, tentu ketika sesuatu kitab ditulis ada tujuannya. Tujuannya adalah pada saat itu Yakobus ingin memperkuat iman Kristen yang sedang menghadapi penganiayaan, ketidakadilan dan tekanan hidup sehari-hari. Di awal-awal kekristenan itu dianiaya. Yakobus sendiri, kalau kita baca nanti di kisah para rasul, dia juga menjadi orang yang mati martir. Dan tulisan ini untuk memperkuat kekristenan pada saat itu dan juga sampai pesannya kepada kita yang mengalami percobaan, ketidakadilan dan tekanan hidup sehari-hari supaya kuat, tangguh dan kokoh di dalam iman. Kemudian yang ketiga, ini fakta yang menarik. Bapak Ibu, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru, jumlahnya semuanya 66 kitab. Tetapi dari 66 kitab ini, kalau disodorkan kepada kita, misalnya kitab Imam, kita tidak bisa memahaminya dengan baik. Banyak kitab yang ketika kita baca kita tidak bisa mengerti, tapi beda dengan Yakobus. Karena itu silahkan Bapak Ibu, nanti pulang dari ibadah ini, bacalah kitab Yakobus. Tidak perlu menjadi sebuah samas atau pendeta untuk bisa memahami ini, karena isinya sangat praktis sekali, mudah kita pahami, tidak bisa ditafsirkan, langsung bisa kita mengerti. Itulah kekasan dari kitab Yakobus ini. Dan mari kita belajar, setiap kitab itu memiliki pesan utama, memiliki teologianya. Kalau dalam bahasa mahasiswa teologi, apa teologi kitab Yakobus ini? Demikiannya. Yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, nama kosong memiliki iman, benar, tidak semua memiliki iman, tetapi iman itu harus ada perbuatannya. Kalau iman itu tidak ada perbuatan, pada hakikatnya iman itu adalah mati. Atau dengan kata lain, Yakobus ingin berkata, iman itu jangan seperti ATM. Bapak Ibu memiliki ATM semua ya? Banyak di sini juga kan? Tahu juga pinnya, tapi sama yang tahu. Apakah orang lain bisa memiliki ATM kita? Tidak bisa. Apakah orang lain mengetahui pin ATM kita? Tidak bisa. Karena ATM bersifat privat. Yakobus berkata, iman tidak boleh bersifat privat, tapi iman harus bersifat publik. Ada dampaknya, ada pengaruhnya. Tidak cukup hanya di gereja saja, pertemuan saja, membaca firman, tapi ada dampak yang harus diperoleh oleh orang lain. Dan kita akan belajar beberapa iman dengan perbuatan menurut versi Yakobus. Pertama misalnya, bertahan dalam percobaan. Orang yang memiliki iman, kalau ada percobaan dia akan bertahan, tidak akan mundur, tidak akan putus asa, tapi akan bertahan. Bertahan ini adalah sesuatu iman yang bertumbuh menurut Yakobus. Dan ini sangat perlu, karena memang dalam kondisi kehidupan kita sekarang begitu banyak orang yang tidak mampu bertahan, tapi mendoleh, merata, mundur, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi bersekutu dengan teman, saudara, dan ini banyak contohnya Bapak. Kalau sudah ada percobaan, di gereja tidak mau lagi.
berbagai hal yang dia ketahui. Jadi tidak cuek, kira-kira seperti itu. Cepat mendengar, tetapi harus lambat berkata-kata dan lambat marah. Jangan cepat mendengar, cepat marah, dan cepat berkata-kata. Menurut Yakobus, ini bukan iman yang baik. Dan mari kita misalnya bandingkan dengan hidup kita. Bukankah kalau yang kedua ini menjadi tantangan dalam hidup kita, kita cepat mendengar dia, tapi cepat juga berkata-kata, cepat juga untuk marah. Jadi orang reaksioner, belum apa-apa sudah apa-apa. Kira-kira seperti itu. Tidak boleh. Disimak dulu, dipahami dulu. Jangan langsung naik kolesterol, jangan langsung naik gula. Disimak dulu baik-baik, lambat berkata-kata. Kemudian yang ketiga, pelaku firman jangan hanya mendengar. Bapak Ibu, contohnya, beri teman-teman daya pembina ayam ada di sisi menurut itu yang diberikan kepada kita. Saya rasa pernah kita juga memberikan makanan itu kepada anak kita atau siapapun, pasti pernah. Kata-katanya asik ragu dan sengaja kan. Pertanyaannya, apakah orang yang setelah memakan daya pembina itu hidupnya ragu? Lagi ini begitu kita air di pasar Praboya, diberikan kepada kita semua satu persatu. Om daya pembina ragu, om daya pembina ragu, katanya. Diberikan kepada kita semua. Apakah hidup kita langsung ragu? Kita juga memberikan ragu. Ternyata tidak. Berarti apa? Ya kita memang sering seperti itu, hanya mendengar, tidak melaku. Itu masih masalah daya pembina ragu. Itu masalah firman Tuhan. Betapa banyak firman yang kita dengar, tapi Yakobus tidak masalah itu, tidak perlu banyak yang kita dengar firman Tuhan. Tapi kalau bukan dari firman Tuhan itu, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat praktis, sangat praktis. Kemudian yang berikutnya, itu mampu mengekang lidah. Logik, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ini nanti obat kita bersama dengan Allah dalam dunia. Kemudian jangan fitnah orang. Ada istilah fitnah lebih kejam daripada membunuh. Kenapa ada istilah seperti itu? Fitnah lebih kejam dari membunuh. Biasanya orang yang membunuh itu ketika dia sudah dibunuh mati selesai. Tetapi kalau fitnah ini kan ditujukan kepada orang yang hidup. Dia masih hidup tapi sudah mati. Benar ya? Dia masih hidup tapi sudah ada fitnah yang ditujukan kepada dia. Mencuri, semua. Dia masih hidup tapi sudah mati. Itulah fitnah yang lebih kejam daripada membunuh. Menurut Yakobus jangan memfitnah orang. Yang terakhir, dalam melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Apapun yang ada di sini, kita semua, apapun rencana Tuhan, rencana kita selalu melibatkan Tuhan. Kira-kira seperti itu beberapa poin dari iman dengan perbuatan menurut Yakobus. Sekarang mari kita masuk ke dalam teks bab kita. Yang dimulai dengan sebuah pertanyaan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Mari kita lihat. Kita pernah bertengkar, kita pernah bersengketa, kita pernah berselisih, kita pernah berselisih paham. Pertanyaan Yakobus, dari mana? Dari mana munculnya pertengkaran ini? Apakah sesuatu di luar diri kita? Dan Yakobus berkata, tidak. Pertengkaran itu bukan datang dari di luar diri kita, tapi datang dari diri kita sendiri. Ada hawa nafsu, ada keinginan yang saling berjuang di dalam tubuh kita. Dan apakah itu? Menurut Yakobus seperti ini. Akar dari sengketa dan pertengkaran adalah tidak tercapainya keinginan kita. Benar tidak? Kira-kira seperti ini. Bapak Ibu pernah bertengkar di rumah? Pernah? Sama bos pernah bertengkar? Pernah. Mungkin pernah. Kalau ada berkata tidak pernah, mungkin pertanyaan sama. Apakah tidak pernah bertengkar di rumah? Kan itu karena pertemuan kita terkait antara manusia dengan manusia, bukan dengan malaikat dengan malaikat. Kira-kira seperti itu. Coba, pernah ada
Karena itu hati-hati dengan keinginan, berdamai dengan keinginan. Contoh yang baik, Bapak Ibu ingin kaya, kita semua ingin kaya, ingin ya, benar. Yang kekayaan dengan segala yang bisa menurut kita membayar kita. Misalnya, Bapak Ibu coba bayangkan ya, kita ingin kaya. Kapan itu kekayaan akan terjadi? Misalnya, terjadi akan datang, kalau boleh. Ini bagus, namanya bagus, anak berhasil, itulah keinginan kita. Sebelum ada keinginan itu, apakah hati kita dapat atau bisa? Biasanya dia bisa. Kenapa? Karena keinginan yang belum tercapai itu akan membuat kita gelisah. Benar ya Pak ya? Keinginan yang belum kita temukan itu akan membuat kita merasa ragu. Karena itulah Jakobus sekali lagi memberikan hal yang paling sederhana supaya bisa berbahagia, melepaskan keinginan, berdamai dengan keinginan dalam hidup. Itulah akar dari pertengkaran dan perseteruan. Anak kita biarkan dia dengan keunikannya. Pasangan kita biarkan dia dengan keunikannya. Teman sahabat kita atau siapapun itu mertua kita, menantu kita, biarkan itu dengan keunikannya. Pertinggian tertinggi sungai karena boleh satu Indonesia. Karena boleh Indonesia. Orang itu soal Indonesia kain. Kamu betul Indonesia. Baunya menantu saya seperti dalam saya ceritakan. Bagaimana cara saya mengasihi anak saya berbuat ada seperti itu. Dan anak itu seperti itu. Baunya menantu saya seperti itu. Itu semua keinginan Bapak Ibu. Sekali lagi Yakobus berkata, berdamailah, hati-hatilah dengan keinginan kita. Dan terimalah itu sebagai salah satu keunikan dalam hidup ini. Terima, tidak boleh kau buat pikiran sama aku pun tidak boleh buat pikiran sama. Karena tidak di semua unik di hadapan dan diciptakan oleh Tuhan. Nah ini dia keinginan Allah versus keinginan dunia. Dan disinilah keberadaan kita, Bapak. Dan kalau kita mau menjadi sahabat Allah itu, maka kita harus melakukan keinginan Allah. Karena keinginan Allah dan keinginan manusia itu sangat berbeda, sangat jauh berbeda. Keinginan dunia kita ingin dipuji, diakui, disanjung, benar? Itulah keinginan dunia. Tapi keinginan Allah, kita ingin menjadi orang yang mengosongkan diri. Keinginan dunia kita menjadi orang yang berleher, orang yang memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi keinginan Allah, kita menjadi orang-orang yang memikul salib, orang-orang yang menyangkal diri, orang-orang yang mengosongkan hati. Jadi memahami perbedaan ini, itu yang menentukan kita berada di mana. Kalau kita masih menginginkan keinginan dunia ini, maka kita menurut Yakobus menjadi musuh dari Allah itu sendiri. Menjadi musuh Allah kalau kita masih hidup dalam keinginan dunia. Sederhana kan? Siapa tidak seperti misalnya kita bunyi. Siapa tidak menginginkan itu? Mungkin semua menginginkan itu, tapi dari kita Bapak Ibu. Kalau masih itu yang terjadi di kita, itulah keinginan dunia. Kalau dia tidak dipuji, dia tidak mau memberi misalnya. Tapi ketika dia sudah disanjung, namanya disebut, dia bisa memberi banyak. Tetapi keinginan Allah tidak seperti itu. Berilah, banyak malah disebutkan apa yang diberikan tangan kanan tidak boleh kita beri tangan kiri. Artinya ada perbedaan hati. Jadi sangat berbeda. Tapi kita berdua
manusia itu pada dasarnya adalah orang yang tidak mau tunduk, maunya memberontak agar kopi itu terpenuhi, malu-malu, maunya kalau kita guru kan tunduk kayak. Tapi itu bisa susah, atau bisa itu kita lakukan bisa, tetapi kepada Allah sama susah. Dan Paulus berkata salah satu keinginan Allah supaya kita tunduklah kepada Allah, tunduk kepada Allah, menundukkan segala keinginan kita. Masalahnya belum kita putus dalam berdoa pun kita bisa salah berdoa. Kenapa? Karena dalam berdoa pun kita hanya menyampaikan keinginan kita. Padahal berdoa itu sebenarnya membuat keinginan Allah menjadi keinginan kita. Tapi itulah manusia. Dalam berdoa pun dia tidak bisa tunduk kepada Allah. Dia tidak bisa merendahkan hatinya. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah. Inilah doa kita. Mendekatlah kepada Allah. Bukan mendekat kepada teman sahabat, handai orang, tombol salima, guru, orang kaya, orang populer, orang komunitas, pejabat-pejabat. Tidak. Begitu banyaknya. Sekarang kan musim-musim pilkada. Saya lihat di saya kan misalnya ada calon kepala daerah, banyak orang yang mau mendekat kepadanya, berfoto sekedar video singkat, kemudian di upload khususnya. Tidak apa-apa. Tapi jangan lupakan yang lebih utama. Jangan hanya mendekat kepada orang-orang yang seperti itu, tapi mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Jadi ketika kehidupan kita semakin jauh menurut kita ketika mendengarkan firman Tuhan ini, keinginan Tuhan yang diberikan kepada kita, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu, bertobatlah. Inilah keinginan Allah. Kita menyadari diri kita sebagai orang yang salah, orang yang berdosa, dan keinginan Tuhan bertobatlah. Di sini bahasanya tadi katakan mensucikan hatimu, jangan menganggap diri kita tidak pernah salah, jangan pernah menganggap diri kita tidak pernah melakukan dosa. Tidak boleh seperti menurut Paulus. Dan yang keempat, sadarilah kemalanganmu dan kemarahanmu. Apa artinya menyadari kemalangan? Sadarilah bahwa kehidupan kita ini begitu atau singkat. Sadarilah kemalangan, bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Sadarilah itu. Dan tidak kawan dengan tangisan, dan tidak cita-cita dengan harapan. Pergunakan kesempatan ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Jangan pernah menganggap hidup kita lama di dunia. Menurut Paulus dan yang terakhir, rendahkanlah diri. Ini keinginan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu pernah melihat orang yang, atau kalau kita coba kita bayangkan, ada gunung yang diulang, ada orang yang berdiri di atas gunung ini. Coba kita bayangkan, kalau kita orang yang berdiri di atas gunung ini, kalau kita melihat orang yang di bawah itu kecil atau besar? Kecil ya? Kecil. Seperti itulah gambaran dari orang yang meninggikan hati. Orang yang meninggikan hati itu, kalau dia berdiri di atas gunung, dia melihat orang-orang itu kecil semua. Tapi kita balik, kalau kita yang di bawah, kita yang di atas. Orang yang di atas kecil atau yang besar? Kita yang di bawah, dia yang di atas. Orang yang di puncak gunung tadi kecil atau besar? Kecil juga, seperti itu. Kecil juga, tidak besar juga dia. Artinya seperti itu juga lah. Dari orang-orang yang sudah meninggikan hati, rendahkanlah diri atau membuat supaya Tuhan meninggikan kita. Karena apa? Kita menilai orang lain, kita pun dinilai oleh orang lain. Kira-kira ini 5 pesan. Bagaimana kita bisa hidup dalam keinginan Allah? Berarti terjawab sudah topik kita. Mendekat kepada Allah. Caranya seperti apa? Dengan melakukan keinginan Allah yang dengan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak kami yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan firman pada saat ini, yang mengajarkan kami bagaimana kami bisa semakin dekat kepada. Kami menyadari Tuhan kami adalah orang-orang yang sering jauh dari hadapan, melaksanakan segala keinginan di dalam hidup kami. Tapi ternyata dengan Tuhan kami
yang membuat pertengkaran perselisihan dalam hidup. Dengan firman-Mu, Engkau mengajarkan, biarlah Tuhan keinginan yang menjadi keinginan dalam hidup. Kami bebas dari keinginan duniawi. Ajarkan kami kuasa kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajar ya Tuhan, keinginanlah yang menjadi keinginan kami. Dan kami akan diperhitungkan sebagai sahabat ketika kami hidup di dunia ini, menjalankan, menerapkan, melakukan keinginan di dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah negarmu kepada yang Maha Tinggi. Marilah kita memberikan persembahan kita. Marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih,
Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan besaran kerajaan-Mu di bumi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan. Amin. Hujan berkata tercurah, itulah janji-Mu. Hidup segar dari sorga, kan diberi padamu. Hujan berkata, itu yang kami sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, segala nama, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah, beritakan dan saksikanlah Injil di segala tempat dimanapun engkau berada. Terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau